Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Kalimatus Syadia dari kelas 12 IPA 3. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya. Apa sih ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya itu? Ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya adalah segala bentuk gangguan, tantangan, atau konflik yang dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa akibat perbedaan sosial, budaya, nilai-nilai yang ada di masyarakat juga dapat mempengaruhi. Ancaman ini biasanya terjadi karena adanya gesekan antara kelompok-kelompok sosial atau budaya yang berbeda, kurangnya saling menghormati, dan masuknya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Faktor-faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi di ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya ini? Yang pertama itu ada diskriminasi, ketimpangan sosial, stereotip negatif, hingga konflik antar kelompok etnis atau agama sering menjadi pemicu terjadinya ancaman ini. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menimbulkan perpecahan, menurunnya solidaritas nasional, dan melemahkan semangat kebinekaan. Ancaman ini biasanya muncul dalam bentuk konflik antar budaya atau antar etnis yang memicu diskriminasi atau perpecahan, masuknya budaya asing yang tidak tersaring, sehingga mengikis identitas budaya lokal. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang menciptakan kecemburuan antar kelompok masyarakat juga dapat mempengaruhi terjadinya ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya. Nah, contoh kasus yang saya bawakan ini, kasus yang dapat diangkat adalah konflik sosial yang sering terjadi di Papua. Masyarakat Papua kerap merasa tidak mendapatkan perlakuan adil dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Faktor seperti pembangunan tidak merata, stereotip negatif, serta kurangnya penghargaan terhadap budaya dan adat lokal Papua yang sering menjadi pemicu ketegangan sosial. Selain itu, adanya diskriminasi rasial terhadap masyarakat Papua, baik secara langsung maupun tersirat, memperburuk keadaan dan memperlebar jurang perpecahan. Dampak dari kasus ini tidak hanya dirasakan di Papua, tetapi juga secara nasional. Ketegangan ini yang terus berlangsung dapat menciptakan disintegrasi, melemahnya rasa persatuan, dan merusak kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Solusi apa saja sih yang dapat diterapkan untuk mengatasi ancaman ini? Perlu adanya langkah strategis nih dari berbagai macam pihak. Yang pertama itu pemerataan pembangunan. Pemerintah perlu memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, baik dalam bidang infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua itu penguatan pendidikan multikultural. Itu pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai keberagaman dan toleransi harus diterapkan sejak dini. Anak-anak perlu diajarkan untuk menghargai perbedaan dan memahami pentingnya persatuan di tengah keberagaman budaya. Yang ketiga itu promosi budaya lokal. Budaya Papua harus lebih diperkenalkan dan karya-karya lokal yang diangkat ke panggung internasional itu harus lebih diasah lagi gitu. Misalnya melalui festival budaya, seni, dan karya-karya lokal yang diangkat ke panggung internasional. Yang keempat itu ada dialog dan rekonsiliasi. Itu gimana sih? Itu tuh mendorong dialog yang inklusif antara pemerintah, masyarakat Papua, dan kelompok lainnya untuk membangun kepercayaan, menyelesaikan konflik secara damai, serta mengidentifikasi solusi bersama. Nah, selanjutnya yang kelima, atau yang terakhir, penegakan hukum terhadap diskriminasi. Gimana sih penegakan hukum terhadap diskriminasi itu? Pemerintah perlu bertindak tegas terhadap tindakan diskriminasi atau ujaran kebencian yang merugikan kelompok tertentu. Hal ini untuk menciptakan rasa aman dan keadilan bagi semua pihak. Nah, sekian merupakan solusi dari saya untuk mengatasi masalah di Papua di bidang sosial dan budaya. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, saya harap integrasi nasional dapat tetap terjaga dan rasa kebersamaan di tengah keberagaman semakin kuat, seperti yang diamanatkan oleh semboyan kita. Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang harus kita pelihara bersama. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.